Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana selaku moderator dan founder meminta maaf atas keterlambatan kajian kita dan kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat salam kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kajian kita malam ini yang berjudul Bertahan di Jalan Hijrah yang dibawakan oleh spesial Ustadz Brili El Rashid SPD. Supaya kita tidak berlama-lama lagi, marilah kita membaca doa menuntut ilmu. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka asqal atqiya'i. Assalamu alayka azkal azkiya'i. Assalamu alayka asfal asfiya'i. Assalamu alayka min rabbis sama'i. Assalamu alayka da'iman bil qida'i. Assalamu alayka Ahmad ya habibi. Assalamu alayka Taha ya tabibi. Assalamu alal muqaddas min fil imam. Assalamu alal mutawwajibil karama. Assalamu alal muzallal bil ghamam. Assalamu alal musyaffa'il fil qiyamah. Assalamu alayka azkal azkiya'i. Assalamu alayka Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan yang melantunkan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran Habib Fahmi Assegaf yang telah melantunkan sholawat untuk kajian malam ini. Namun sebelumnya Ana selaku moderator akan meng-share profil dari Ustadz pematerinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil qawiyil matin, alhamdulillahil azizil mubin, alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman member grup dakwah itu prioritas, kepada Sayyid Fahmi Hussein As-Sakaf, terima kasih, dan juga para admin sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi faidah keilmuan. Kali ini admin meminta saya untuk sedikit menyampaikan tentang bagaimana bertahan di dalam ketakwaan atau bertahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya bertahan itu berarti tegar, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah sabat. As-sabat, ya, bertahan dalam kondisi yang tidak memungkinkan ataupun dalam kondisi yang memungkinkan untuk tetap taat, maka itulah yang namanya bertahan. Nah, apakah bertahan itu kewajiban kita semua? Ya, tentunya itu kewajiban kita semua, sebagaimana teladan para sahabat, teladan Rasulullah juga, ya, di dalam mempertahankan diri untuk tetap berada di jalan Allah. Bagaimana dulu Rasulullah untuk menjalankan risalah, untuk mengajarkan Islam, harus berhadapan dengan berbagai macam rintangan, baik internal maupun eksternal. Begitu juga para sahabat, banyak yang kemudian mendapatkan siksaan dari musuh-musuh Islam. Nah, apakah kita harus semacam itu? Harus. Hanya saja berbeda situasi dan kondisinya. Kondisi kita sekarang seperti apa, maka itulah kita akan tetap bertahan. Para admin dan juga member dakwah itu prioritas, bahwasannya untuk tetap sabat itu adalah kewajiban kita semua. Untuk bertahan dalam kondisi apapun itu adalah kewajiban kita semuanya, sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya. Artinya ketika kita bertakwa, mempertahankan, ternyata masih meleset, maka Allah memakluminya. Betapa Allah adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka Allah memaklumi manusia yang sudah berjuang untuk bertahan di dalam ketakwaan, bertahan di jalannya, lalu kemudian terpeleset satu dosa, dua dosa, dan itu wajar sepanjang tidak ada perasaan menikmati. Nah, ini dia, ada catatannya, sepanjang tidak ada perasaan menikmati maksiat tersebut. Kalau terpeleset itu adalah satu hal yang dimaklumi oleh Allah dan Rasulullah, ya. Dan selain tidak ada perasaan menikmati, harus juga ada diikuti dengan wa'atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah kebaikan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Begitu berbuat dosa, segera diganti dengan kebaikan. Bentuknya kebaikan itu apa? Banyak sekali. Yang paling utama ketika selesai berbuat maksiat itu adalah bernadam atau menyesal. Ya, itu adalah bentuk kebaikan yang paling dekat dengan ketika kita selesai berbuat maksiat. Nah, Masyiral viewers was subscribers, nah, itu bahasa saya ketika menyapa para pemirsa. Nah, ini Masyiral apa? Pendengar berarti, ya. Nah, Masyiral mustami, ya.
tadi sampai mana? Ketika kita bertahan, ya. Nah, jadi jangan kemudian kita bayangkan bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang betul-betul zero maksiat. Yang berhasil bertahan itu adalah manusia yang sama sekali tidak terpeleset dalam dosa. Jangan pernah dibayangkan yang semacam itu. Justru orang yang berbuat dosa kemudian dia segera kembali, ya, sepanjang tadi ya dosanya itu tidak dinikmati dan kemudian segera menyesal, maka itu adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana itu? Seburuk-buruk sebaik-baik kalian adalah at-tawwabun, ya, atau bagaimana itu, saya agak lupa. Mungkin member ada yang masih mengingat itu, ya. Jadi seburuk-buruk manusia itu adalah manusia yang tidak mau bertobat, ya. Tapi justru manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bersalah lalu dia segera bertobat, ya. Nah, maka dari itu jangan pernah dipersepsikan bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang bersih dari dosa sepenuhnya, ya. Itu hanya terjadi pada para nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral pendengar semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Ya, baru ingat hadisnya, ya. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun, ya. Jadi ini adalah satu garis kepastian dari Rasulullah bahwa setiap, ya, seluruh bani Adam, seluruh keturunan Nabi Adam itu adalah al-khatta'un, orang-orang yang berbuat salah, ya. Ya, maka ada satu adagium bahwa al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, jadi sunnatullah ini jangan ditolak hanya karena kepingin menjadi manusia ideal, ya. Jangan pernah begitu, ya. Manusia ideal itu hanya para nabi. Nah, sehingga bentuk kita sebagai manusia di dalam bertahan di jalan Allah itu adalah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Jadi mungkin hari ini ada teman-teman yang berbuat maksiat, padahal sebelum-sebelumnya rajin bermajelis, rajin bersedekah, rajin birrul walidain, rajin tahajud misalnya. Lalu kemudian hari ini bermaksiat, maka segera bertaubat, ya, karena ya itulah memang yang dituntut dari kita. Nah, yang dituntut dari kita adalah segera bertaubat. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Maka jangan pernah juga membayangkan ustadz-ustadz yang tampil sangat istimewa itu adalah orang-orang yang bersih dari dosa. Ustadzah-ustadzah jangan juga membayangkan semacam itu. Dulu musyrikin jahiliyah ketika didakwahi oleh Rasulullah, mereka menolak apa? Harusnya yang jadi nabi itu adalah malaikat. Ada musyrikin yang lainnya, harusnya yang jadi nabi itu adalah orang-orang yang tidak seperti kamu, yang berjalan di pasar, ya, yamshuna fil aswaq, atau kemudian yakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ya, itu ada di Al-Qur'an bahwa ya harusnya yang namanya nabi itu bukan yang berjalan-jalan di pasar, yang bukan makan seperti kamu. Ya, itu bayangannya orang musyrikin kufar jahiliyah itu begitu. Jadi yang namanya nabi, yang namanya manusia suci itu adalah manusia yang betul-betul bersih dari dosa. Nah, yang berhak mendakwahi manusia itu adalah orang yang tidak makan, tidak juga keliling ke pasar-pasar. Nah, kita kadang-kala juga berpandangan atau berpersepsi bahwa yang namanya ustadz yang patut kita ikuti adalah ustadz yang tampil keren, bersih, tidak belepotan, ya,
tidak juga ngurusi hewan-hewan, ya, yang dakwahnya luar biasa retorikanya. Jangan dibayangkan ustadz itu yang seperti itu. Justru ustadz itu harus juga mendakwahi orang-orang yang ahli maksiat datang, ya, kemudian juga bersahabat dengan masyarakat umum seperti biasa kehidupannya, harus yang semacam itu. Kita juga kalau memang ingin menjadi orang soleh, jangan dibayangkan orang soleh itu adalah orang yang 24 jamnya itu tilawah Al-Quran saja. Jangan pernah dibayangkan semacam itu, ya. Kemudian orang yang bagus hijrahnya itu adalah orang yang 24 jamnya itu live YouTube, isinya ceramah saja, mengisi ceramah. Ya, itu jangan dibayangkan yang semacam itu, ya. Orang soleh, orang yang kuat bertahan di jalan Allah itu adalah orang yang sebagaimana biasa kita menjalankan agama Islam di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral pendengar rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam bertahan di jalan Allah itu tentunya banyak rintangan, banyak sekali cobaan-cobaan. Mungkin kita yang baru saja mencoba untuk menutup aurat, kemudian dicemooh oleh teman-teman, ya. Kemudian diejek oleh keluarga dekat. Atau kita yang mencoba untuk istiqomah sholat sunnah, istiqomah puasa, ya. Kemudian diganggu oleh orang-orang sekitar kita supaya tidak melaksanakan ketaatan, ya. Semacam ini termasuk pula di antara kita yang hidup di tengah-tengah non muslim, menjadi minoritas misalnya, ada di luar negeri. Nah, bertahan yang semacam ini memang sangat-sangat butuh konsistensi, sekaligus juga butuh yang namanya keikhlasan. Sebab kalau tidak ikhlas, biasanya bentuk atau wujud kita bertahan di dalam ketaatan itu justru terkontaminasi dengan riya, ya, karena kepingin tampil gitu, ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Nah, baik, di antara ayat yang patut kita renungkan, ya, sebetulnya saya kepingin ngomong panjang ini, tapi saya baru kali ini memberikan, ya, tausiah ini melalui voice note, ya. Jadi kurang ini, ya bagi saya secara pribadi, mungkin karena saya sudah tua mungkin, ya, karena harus megangi tombol rekam ini, jadi agak ini ada effortnya. Baik, jadi satu ayat untuk renungan untuk bekal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Nah, itu bisa dicari, saya lupa itu ayat berapa. Ini ayat yang saya sukai, ya, di antaranya wa minan nasi, dan di antara manusia itu ada siapa? May ya'budullaha, yang beribadah kepada Allah, yang menyembah kepada Allah, ala harfin, di atas satu huruf. Maksudnya apa? Huruf itu kan satu benda yang kecil, ya. Ini adalah satu bentuk kiasan yang digunakan oleh Allah. Ya, kalau kita baca tafsirnya, silakan baca tafsir. Saya sudah membaca di tafsir Ibnu Katsir di antaranya itu. Jadi ayat ini adalah untuk menyebut orang-orang yang beribadah kepada Allah seperti orang yang berdiri di atas tanduk. Gampangannya kalau dalam bahasa kita, dalam peribahasa, adalah orang yang berdiri di atas di ujung tanduk, ya. Ini adalah satu hal yang tidak mungkin dan sangat-sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya apa? Dilanjutkan oleh Allah, fa in asabahu khairun, ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan keenaan, mendapatkan kenikmatan, berhijrah, kemudian banyak yang mengundang untuk tampil, dapat uang banyak, fokus menjadi penuntut ilmu, kemudian banyak yang menyanjung-nyanjung, banyak yang
berkumpul kepada kita, lalu kita mendapatkan banyak fasilitas kenikmatan, ya. Kemudian apa? Menjadi orang yang khusyuk misalnya, lalu banyak orang yang berdatang untuk minta bantuan doa, lalu orang-orang yang minta bantuan doa itu memberikan santunan, memberikan bisyarah dan lain sebagainya, mendapatkan kenikmatan duniawi. Maka apa? Dikatakan oleh Allah, orang yang beribadah kepada Allah di atas ujung tanduk ini seperti, yaitu ketika mendapatkan kebaikan, itma'an nabi, dia tenang di atas kebaikan itu. Oh, oke, saya siap jadi orang yang ahli taat, ya, karena dapat nikmat banyak, gitu. Tapi apa selanjutnya? Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi wa in asabathu fitnatun, kalau dia kemudian di dalam ketaatannya itu kemudian mendapatkan cobaan, ya, sudah menjalankan sholat tahajud rutin dalam 2 bulan misalnya, kok ternyata nggak ada perubahan hidup, ya, kok ya gini-gini aja, ya, sudah rutin puasa kok ya nggak dapat jodoh, ya. Nah, kemudian apalagi sudah banyak sodako, kok malah utangnya banyak, misalnya begitu. Inqalaba ala wajhi, maka dia memalingkan mukanya, ya. Khasirat dunia, maka dia rugi di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Ma'asyiral pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Nah, di antara kisah, ya, saya punya kisah yang mungkin ini sebagai pengantar tidur. Nah, Masya Allah, bagi yang beristirahat silahkan disimak. Jadi di antara potret yang luar biasa menjadi teladan kita di dalam bertahan di jalan Allah, ada banyak, ya. Di antaranya adalah kisah tentang Ashabul Ukhdud. Mungkin ada yang sudah tahu atau pernah menyimak atau pernah mendengar. Setidaknya ini kita ulangi kembali. Baik, kita baca surah Al-Buruj. Silahkan dibuka surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Baik, kebetulan ini ada istri saya. Coba kita baca bersama-sama. Ya, kalau anak saya sedang main nih, silakan. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutila, ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Mungkin Mbak Admin bisa membacakan terjemahnya. Silakan dibacakan supaya saling saling berbagi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang menjanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan kepada orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustazah Admin sudah dibacakan terjemahnya. Tadi saya mulainya dari qutila ashabul ukhdud ya. Jadi binasahlah orang-orang yang membuat parit ya. Jadi ini adalah cerita tentang musuh-musuh Islam, tapi bukan pada zaman Rasulullah ya. Ya. Nah, siapa musuh Islam ini? Yaitu para pembesar Najran. Yahudi Najran di Yaman. Yaman pada zaman dahulu ya. Nah, mereka membuat parit untuk apa? Menyiksa orang-orang yang beriman pada saat itu, dan disiksa berupa api melalui kayu bakar yang dibakar besar di dalam parit itu. Lalu kemudian orang-orang beriman ada di dalam parit itu, dibakar semuanya. Tapi semuanya tetap beriman ya. Ceritanya cukup panjang sebetulnya. Ceritanya cukup panjang. Ini tidak cukup kita. Kalau bentuknya kita adalah Zoom misalnya, nanti insya Allah bisa panjang ya. Pada intinya semacam itu. Nah, apakah kita akan siap menghadapi yang semacam itu? Gara-gara mempertahankan keimanan, gara-gara mempertahankan keistiqomahan ya. Lantas kita harus keluar dari tempat kerja kita yang itu mengandung riba misalnya, mengandung judi misalnya. Apakah kita siap? Itu sangat berat. Nah, tapi kita harus lakukan itu. Lalu kemudian apakah kita siap gara-gara kita mencoba untuk istiqomah ya? Ternyata kita justru dijauhi oleh komunitas motor kita misalnya, oleh komunitas ngemol kita misalnya. Apakah kita siap untuk itu ya? Tentunya bertahan harus tetap kita lakukan. Tapi bukan berarti yang namanya bertahan itu adalah dengan menjadikan diri eksklusif, tidak terlibat dengan manusia. Ini bukan yang semacam itu. Kalau memang ingin menjadikan eksklusif, artinya beruzlah, itu ada banyak ketentuan dan syarat-syaratnya. Lain kali akan kita bahas insya Allah. Tapi sudah pernah saya jelaskan di salah satu buku karya saya. Nah, sehingga apa? Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'mini alladhi lam yukhalitin nas walam yasbir ala adahum. Ini hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan orang mukmin yang, orang beriman yang bergaul dengan manusia dan dia yasbir ala adahum, bersabar atas gangguan dari orang-orang ya, maka dia itu lebih baik daripada orang beriman yang lam yukhalitin nas, tidak berkumpul, tidak berinteraksi, tidak bergaul dengan manusia yang lainnya. Walam yasbir ala adahum, dan juga tidak bersabar atas gangguan mereka. Gangguan manusia itu banyak ya, tidak hanya berbentuk kezaliman fisik ya, kezaliman lisan, kezaliman perasaan, termasuk juga orang-orang yang buka-bukaan aurat. Itu tidak selalu ada di antara kita. Semua kita itu wajib menjauhinya, tidak selalu ya. Harus ada di antara umat Islam yang mendakwahi mereka ya. Orang-orang yang buka-bukaan aurat itu harus ada yang mendakwahi. Tidak boleh seluruh umat Islam menjauhi. Kenapa? Ya, mereka tetap berhak untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu poin lagi terakhir, di antara hal yang patut untuk kita sadari bahwa ketika kita bertahan di jalan Allah dan berhasil,
itu jangan pernah menganggap orang-orang yang tidak berhasil bertahan itu sebagai orang-orang yang dijauhi oleh Allah. Jangan pernah berpikiran yang semacam itu. Sebab apa? Barangkali kita bisa bertahan di jalan Allah, bertahan dalam ketakwaan, itu karena Allah sudah men-setting situasi dan kondisi kita cocok untuk bertaat. Ya, betapa di antara kita mungkin ada yang sangat berat menjalani kehidupan. Apa itu? Menjadi orang-orang yang cacat dari lahir atau cacat sejak dewasa misalnya. Ini berat. Ya, tidak bisa kita bayangkan. Andai kata, dan ini na'udzubillah, anak turun kita semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada cacat sedikit pun, ya. Andai kata kita yang hidup sekarang ini, pemirsa, member-member dakwah itu prioritas, terlahir ke dunia ini dalam kondisi cacat, ya. Entah itu buta matanya, entah itu tidak bisa berbicara, entah itu tidak bisa mendengarkan. Betapa itu sangat berat. Jangankan cacat yang seberat itu, ya, atau mungkin kecelakaan dan lain sebagainya. Jangankan yang seberat itu, kita yang punya fisik yang bukan good looking saja, itu kadang untuk menjadi taat itu berat loh, ya. Berat, ya. Saya menyaksikan di sekitar saya itu beberapa orang yang sampai dia meninggal itu tidak bisa menikah. Bukan karena tidak mau, tapi kondisi tidak memungkinkan. Ada yang karena miskin, tidak bisa punya mahar untuk bisa menikah. Ada yang ditakdirkan Allah itu menjadi hasur, orang yang tidak minat dengan lawan jenis. Bukan karena dia itu LGBT, bukan. Tapi ada memang orang yang diciptakan tidak minat dengan lawan jenis. Nah kemudian itu kan berat. Taat dalam kondisi semacam itu kan berat. Ada juga di sekeliling saya, di desa saya, itu orang yang dulunya ketika masih kecil itu sehat biasa. Ketika dia menginjak usia pernikahan, dia terkena penyakit kulit. Jadi seluruh sekujur tubuhnya itu keluar bentol-bentol, dan ini permanen. Dan dia akhirnya tidak bisa menikah. Dia usianya sudah 25 tahunan atau lebih bahkan, tidak bisa menikah. Dan mana ada lawan jenis yang mau dengan kondisi yang semacam itu. Nah, bertahan di dalam kondisi itu berat. Untuk bisa khusyuk tahajud, untuk bisa rajin jamaah dalam kondisi yang semacam itu berat, gak mudah. Saya merasakan itu. Maka kita bersyukur dan jangan pernah sombong untuk ketika kita bisa berhasil taat itu, ya. Jangan-jangan kita harus berada dalam perasaan, jangan-jangan ketaatan saya ini adalah karena saya dalam kenikmatan, gitu loh. Dan memang kalau kita belajar tasawuf, bahwa segala macam yang kita amalkan, termasuk kita bisa bertahan di jalan Allah, itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan seluruh amal perbuatan kalian. Maka sekali lagi, bertahan di jalan ketakwaan, di jalan Allah, itu adalah murni karunia Allah. Tugas kita hanya berusaha. Baik, cukup sekian. Masya Allah, saya kembalikan kepada admin sebagai moderator bagaimana acara ini selanjutnya.